Beastmaster, bab 71 sampai dengan 72. Bab 71. Penyakit sekunder pada orang tua. Biarkan Xiao Wu memberi sedikit kejutan pada peternaknya. Baru saja berjalan ke pintu aula. Staf yang tersebar melirik aneh ke arah Qiao Bai dan rombongannya. Seolah berkata, wow, 3 laki-laki, oh, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Mengapa yang terjebak di tengah sepertinya laki-laki? Apakah ada yang salah dengan matanya? Atau masyarakat ini telah berkembang terlalu cepat, dan mereka tidak dapat memahami tren fashion saat ini? Misalnya, apakah monogami legal? Qiao Bai entah kenapa memahami pandangan para staf. Halo, tepat ketika dia hendak mencapai pintu masuk aula, Qiao Bai dengan cepat mendorong 2 orang di sekitarnya dan melangkah masuk. Zhou Xinran mendengar suara datang dari pintu. Begitu dia berbalik, dia melihat Qiao Bai berjalan sangat cepat, seolah-olah ada roh jahat yang menghantuinya di belakangnya. Secara tidak sadar, Zhou Xinran ingin tertawa. Qiao Bai. Ah, Qiao Bai. Kamu juga punya hari ini. Profesor Zhou. Bisakah Anda menenangkan mata Anda yang sombong? Qiao Bai berjalan ke arah Zhou Xinran dan duduk. Kamu menyombongkan diri atas kemalangan. Omong kosong. Aku bukan orang seperti itu. Zhou Xinran mendengus pelan setelah mendengar kata-kata itu. Berhenti sejenak dan kemudian berkata, aku hanya menonton lelucon itu dengan wajar. Qiao Bai tidak mau bicara. Untungnya, kursi di aula diatur dengan cara tertentu dan tidak terlalu ketat. Profesor dengan bidang penelitian serupa duduk bersama, dan pelatih dengan level yang sama duduk bersama, benar. Zhou Tang dan Huo Xiaotian mengikuti ayah Huo Xiaotian. Meskipun mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah Qiao Bai dari waktu ke waktu, ada terlalu banyak profesor, cendekiawan, dan pelatih senior yang hadir, dan mereka tidak bisa begitu lugas dan sulit diatur di seberang aula. Hanya saja, mata mereka yang tertuju pada Qiao Bai menjadi semakin sedih. Yang lain tidak menyadarinya. Tetapi Zhou Xinran sangat senang hingga dia hampir tertawa terbahak-bahak. Bagaimana kamu tahu mereka berdua? Saat aku pertama kali datang ke sini kemarin, aku tidak sengaja menyaksikan pertarungan di antara mereka. Kemudian saya terjerat. Zhou Tang adalah kerabat Tuan Zhou dari Zuping. Hubungan darahnya agak jauh. Namun, bakatnya dalam beternak hewan peliharaan sangat mirip dengan Tuan Zhou. Asosiasi Peternak Provinsi Toshiba jelas ingin berinvestasi padanya dan merawatnya. Dia sebagai Tuan Zhou berikutnya. Budidaya. Zhou Xinran mulai berbicara sambil tersenyum. Mari kita tidak membicarakan apakah Zhou Tang benar-benar akan mencapai level Tuan Zhou di masa depan. Beberapa tindakan mereka benar-benar tidak dapat diterima. Zhou Xinran menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Qiao Bai memasang ekspresi penasaran di wajahnya. Sepertinya ada hal lain yang terjadi di sini. Itu hanya ekspektasi yang berlebihan, tekanan bahasa, dan konflik antara periode yang sama. Itu semua adalah masalah yang tidak dianggap besar atau kecil. Zhou Xinran merentangkan tangannya, terutama karena tampaknya tidak ada masalah bagi orang dewasa. Dan itu jatuh ke dalam diri seorang anak laki-laki dan perempuan sinis yang akan mencapai usia dewasa dan dapat berkembang kapan saja, siapa tahu. Qiao Bai, terlalu benar untuk mengatakannya. Memikirkan hal-hal aneh yang diungkapkan Zhou Tang selama percakapan dengan Zhou Tang kemarin, Qiao Bai harus mengatakan bahwa Zhou Xinran melihat aspek ini dengan sangat jelas. Qiao Bai menggelengkan kepalanya. Sulit untuk dikatakan. Hal terbaik yang bisa dia lakukan adalah sedikit lebih sabar terhadap Zhou Tang saat Zhou Tang mengganggunya. Setelah Zhou Xinran selesai berbicara tentang Zhou Tang, ketika dia berbicara tentang Huo Xiaotian, ada ekspresi ketertarikan di wajahnya. Ngomong-ngomong, Anda harus tahu bahwa acara ini hanya untuk profesor, cendekiawan, dan peternak yang mempelajari evolusi binatang peliharaan. Hanya mereka yang dapat berpartisipasi, termasuk para junior yang datang, yang semuanya merupakan pendatang baru yang menjanjikan dari berbagai provinsi dan kota. Qiao Bai mengangguk. Baiklah, tunggu. Huo Xiaotian seharusnya bukan salah satu dari keduanya, kan? Mendengar kata-kata Zhou Xinran, Qiao Bai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Huo Xiaotian, keluarga Huo, dapat dianggap sebagai orang kaya di puncak.
Tetapi mulai dari kakek Huo Xiaotian, 3 generasi telah membangkitkan potensi mereka sebagai master binatang. Dan karena kakek Huo Xiaotian, generasi ketiga dari kontrak antara Huo Xiaotian dan ayahnya, setiap makhluk luar biasa adalah bayi naga. Zhou Xinran bersenandung dan tersenyum. Ini adalah keluarga naga legendaris. Qiao Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya saat mendengar ini. 3 generasi berturut-turut telah membangkitkan kualifikasi mereka sebagai master binatang, dan juga telah mengontrak bayi naga. Mungkinkah itu? Otak Qiao Bai berubah sedikit dan dia memikirkan kuncinya. Kakek Huo Xiaotian mengontrak Altron. Jika ragu, Qiao Bai menggunakan nada tegas. Zhou Xinran juga mengangguk. Ya, dan itu adalah naga alt yang sangat langka dengan atribut raja. Alis Qiao Bai bergerak sedikit, dan dia langsung memikirkan jalur evolusi bayi naga yang dia lihat kemarin. Bentuk terakhirnya adalah Raja Naga Yargen. Artinya, apakah ada kemungkinan? Qiao Bai bertanya dengan ragu. Di luar bentuk evolusi Altron, ada bentuk evolusi lain dengan evolusi yang tidak diketahui. Zhou Xinran, yang baru saja bergaul dengan Qiao Bai untuk beberapa gosip kosong, tiba-tiba menjadi bersemangat setelah mendengar tebakan yang diajukan oleh Qiao Bai. Tubuhnya, yang tadi duduk malas di kursi, langsung menjadi tegang dan menatap mata Siang Qiao Bai menjadi sangat tajam. Mengapa kamu mempunyai ide ini? Dahi, Qiao Bai masih mempercayai Zhou Xinran, tetapi dia masih perlu memikirkan apakah dan bagaimana mengatakan hal-hal tertentu. Karena saya mendengar Anda mengatakan bahwa Altron kakek Huo Xiaotian memiliki atribut raja, tetapi ini adalah kasus khusus. Tidak semua Altron memiliki atribut raja. Qiao Bai mengangkat alisnya dan bertanya dengan percaya diri, tidakkah menurutmu itu aneh? Biasanya, bentuk evolusi dari makhluk luar biasa tertentu memiliki atribut raja. Jadi selama ia dapat berevolusi menjadi bentuk ini, ia harus memilikinya. Ketimbang seperti Altron, kebanyakan dari mereka tidak memilikinya, dan terkadang ada yang memilikinya. Kecurigaan Qiao Bai masuk akal. Dan Zhou Xinran tentu saja tidak mencurigai apapun lagi. Pikiranmu bergerak sangat cepat. Banyak profesor yang mempelajari evolusi hewan peliharaan telah mendengar rumor dan perkataan tentang Altosaurus ini sebelumnya. Tetapi hanya sedikit orang yang berpikir tentang itu. Benar saja, otak baruku mudah digunakan, kata Zhou Xinran sambil mengangguk pada dirinya sendiri. Dia memandang kepala Qiao Bai seperti semangka besar yang enak, matang, dan lezat, dan dia hampir menyentuh dan menepuk kepala Qiao Bai. Sebagian besar profesor dan cendekiawan evolusi hewan peliharaan percaya bahwa ini karena Altosaurus Wolao adalah raja di antara kelompok makhluk luar biasa dari bayi naga, naga juli, dan Altosaurus, sehingga ia memiliki atribut raja tambahan. Karena atribut raja itu sendiri bukanlah atribut biologis yang benar-benar luar biasa, melainkan simbol momentum dan status. Jika ada naga alt yang merupakan raja yang layak dalam grup, dapat dimengerti dan diterima bahwa ia akan memiliki atribut seorang raja. Tidak, saya masih berpikir, seharusnya ada bentuk evolusi di atas Altron. Setelah mendengarkan alasan Zhou Xinran, Qiao Bai menggelengkan kepalanya dan masih mempertahankan sudut pandangnya. Poin yang dikemukakan oleh Zhou Xinran masuk akal. Tetapi siapa yang membuat Qiao Bai semakin tidak setia dan segera membuka pintu? Jawaban sebenarnya terlihat jelas di matanya. Menggabungkan petunjuk yang diketahui dan membuat kesimpulan. Qiao Bai tidak akan salah. Penjelasan ini sepertinya tidak ada masalah. Tetapi masih belum dapat dijelaskan sepenuhnya. Atribut naga adalah salah satu dari semua atribut. Dan makhluk luar biasa memiliki kepribadian yang paling sulit diatur. Bahkan jika mereka dijinakkan oleh manusia, membuat kontrak dengan makhluk luar biasa dengan atribut naga tetap merupakan masalah yang mengancam jiwa. Lagi pula, naga tidak bisa menyerah pada yang lemah. Hanya dengan menunjukkan sikap yang kuat naga itu dapat benar-benar menyerah. Sikap makhluk luar biasa yang bercirikan naga terhadap manusia adalah demikian. Apalagi sikap terhadap makhluk luar biasa yang bercirikan naga dari ras yang sama. Itu tidak akan lebih baik. Itu hanya akan membuatmu semakin pemarah dan kasar. Ingin menjadi pemimpin semua Altron. Mengalahkan mereka adalah hal yang wajar. Tetapi itu tidak cukup.
Alt Dragon Huo Lao bahkan dapat membuat anak-anak makhluk luar biasa dari ras yang sama menerima kontrak dengan putra dan cucu Huo Lao. Qiao Bai berkata hanya ada satu kemungkinan. Alt Dragon ini memiliki kemampuan untuk berevolusi menjadi Raja Naga Yargen, atau sedang dalam proses evolusi. Penindasan dari kekuatan, garis keturunan, dan kelompok etnis, tekanan menyeluruh hingga kematian, membuat kelompok etnis ini benar-benar terdiam. Adapun apakah ada perlawanan, Qiao Bai tidak tahu. Selama Altron Huo yang lama ini tidak benar-benar berevolusi menjadi Raja Naga Yargen, maka ia bukanlah raja yang sebenarnya. Sebenarnya, seseorang telah mengajukan ide serupa dengan Anda sebelumnya. Zhou Xinran tiba-tiba berkata lagi. Qiao Bai, Qiao Bai menjadi tertarik begitu dia mendengarnya. Jika dia melalui proses berpikir mundur, maka orang yang mengemukakan ide di hadapannya benar-benar berinovasi. Apakah Anda juga seorang profesor evolusi hewan peliharaan? Saya ingin tahu apakah ada kesempatan untuk mengobrol. Qiao Bai sangat tertarik dengan profesor evolusi hewan peliharaan yang berpikiran terkemuka. Tidak mungkin. Zhou Xinran melirik ke arah Qiao Bai. Dia telah mengubah kariernya sekarang dan bukan lagi seorang evolusionis hewan peliharaan. Qiao Bai memasang ekspresi kasihan di wajahnya. Tidak pernah mudah untuk menjadi profesor dan sarjana evolusi hewan peliharaan yang hebat. Jika seseorang masuk, seseorang akan keluar. Meskipun dia bukan lagi sarjana evolusi hewan peliharaan, Anda masih di sini. Saya sangat senang. Jagalah kamu. Zhou Xinran memegang pipinya dengan satu tangan dan berkata sambil tersenyum tipis. Subjek ini, saat ini tidak tersedia. Tetapi akan ada peluang untuk diekspos. Ini sepertinya memberi jaminan pada Qiao Bai. Selama Qiao Bai mau, dia pasti akan membiarkan Qiao Bai berhubungan dengan topik yang berkaitan dengan studi evolusi Altron. Qiao Bai hendak berbicara tetapi berhenti. Jika dia mengatakan saat ini, bahwa mimpinya adalah menjadi master binatang yang kuat, apakah dia akan dikalahkan? Tentu saja, tidak perlu mengatakannya dengan lantang. Qiao Bai mengetahuinya hanya dengan melihat mata Zhou Xinran. Jadi Qiao Bai dengan tegas menutup mulutnya dan menolak menjawab pertanyaan itu. Zhou Xinran belum pernah mendengar percakapan antara Qiao Bai dan Tuan Wu Qingshan, dan tidak pernah menyangka bahwa Qiao Bai, bintang yang sedang naik daun dalam arah evolusi binatang, akan benar-benar bercita-cita menjadi master binatang yang kuat. Jadi 3 generasi keluarga Huo sebenarnya sedang bergerak menuju tujuan menjadi master binatang yang kuat. Jika kita bisa berkembang untuk beberapa generasi lagi, bukan tidak mungkin menjadi keluarga naga legendaris. Gosip di awal. Inilah hal yang menarik. Beberapa bulan yang lalu, Huo Xiaotian tidak tahu tendon mana yang salah, dan dia bersikeras untuk beralih ke arah evolusi hewan peliharaan. Justru karena inilah Huo Xiaochai muncul di sini. Puff, di antara keluarga Huo yang gila perang, seorang pemuda yang berdedikasi pada penelitian ilmiah tiba-tiba muncul. Yo menebak kunci masalahnya. Menarik. Tidak. Dia tidak menganggapnya menarik sama sekali. Dia bahkan ingin mengguncang kerah Huo Xiaotian dan bertanya apakah ada yang salah dengan tendonnya atau ada masalah otak. Ikuti garis pertempuranmu dengan baik. Bukankah bagus baginya menjadi master binatang yang serius? Huo Xiaotian, baunya tidak enak. Saya dengan teguh akan mengikuti jejak dewi saya. Qiao Bai, pertemuan serius belum dimulai. Qiao Bai pertama-tama mendengarkan gosip di kepalanya. Cara dia memandang Zhou Xinran tampak aneh. Ming, hanya dengan melihat penampilannya, Zhou Xinran seharusnya menjadi kakak kerajaan Bingshan yang dingin dan dingin. Tanpa diduga, Zhou Xinran bisa mengungkap gosip semua orang yang hadir begitu dia membuka mulut. Berapa banyak waktu yang biasanya dia habiskan untuk memperhatikan hal-hal ini. Dengarkan saja apa yang terjadi dengan Zhou Tang dan Huo Xiaotian. Qiao Bai benar-benar tidak ingin tahu sama sekali bahwa ayah Huo Xiaotian sebenarnya adalah pasien penyakit sekunder Super Invincible Universe yang belum sembuh. Ketika dia masih muda, dia suka dipanggil Huo Batian. Selama Anda mendengar seseorang memanggilnya Senior Batian, masalah apapun akan terselesaikan untuk Anda. Sebenarnya, dia sangat suka dipanggil seperti itu oleh orang lain sekarang. Tapi dia dihukum oleh Tuan Huo.
Profesor Zhou Xinran mencondongkan tubuh ke telinga Qiao Bai dan berbisik, jika Anda menemui masalah yang tidak dapat diselesaikan, itu benar. Saat Anda bertemu senior ini lagi, Anda bisa memanggilnya dengan nama ini. Mobilitas itu. Leverage. Dapatkan saja preman gratis. Saya sudah mencobanya. Hasilnya bagus. Zhou Xinran tersenyum dan mengedipkan mata pada Qiao Bai. Qiao Bai mengeluh tentang ketidakmampuannya. Dia melirik ke arah senior berwajah dingin. Guo Batian, lagi. Tanpa diduga, beberapa orang yang terlihat seperti pria keren dan kuat di permukaan sebenarnya suka memainkan trik ini secara pribadi. Kebaikan, pandangan waspada dan curiga ke arahnya sebelumnya. Qiao Bai tidak ingin memikirkannya. Dia tidak tertarik menjelajahi dunia spiritual anak yang lebih besar. Tidak sama sekali. Qiao Bai memiliki kecurigaan yang masuk akal bahwa gelar Huo Xiaotian, Huo Aotian, mungkin adalah nama yang benar-benar ingin diberikan oleh ayah kandungnya jauh di lubuk hatinya. Kemudian dia diberi sanksi lagi oleh Tuan Huo. Kali ini dari Huo Aotian ke Huo Xiaotian. Huo Xiaozhen patut bersyukur karena dia masih memiliki kakek yang baik. Pada saat yang sama, Qiao Bai tidak akan pernah mengatakan bahwa dia begitu penasaran. Siapa nama asli senior Huo Batian? Setelah mendengarkan banyak gosip menarik, akhirnya orang-orang yang datang untuk mengikuti acara ini pun berdatangan. Sun Guoping dan Gu Hongyu juga termasuk di antara mereka. Qirong tidak datang, tapi Qin Lan datang. Sebagai peternak dan profesor evolusi hewan peliharaan di NY City, mereka secara alami memiliki kualifikasi untuk tampil di sini. Qiao Bai mendengarkan banyak kosakata akademis. Meskipun dia telah membaca sebagian besar darinya dari buku, tetapi ketika orang-orang ini mengatakannya, diikuti oleh sebagian besar hasil penelitian yang tidak jelas untuk dia dengarkan, itu langsung berubah menjadi sebuah kitab suci yang dia tidak begitu mengerti. Qiao Bai mengeluh dalam hati. Ada banyak omong kosong. Bukannya dia tidak bisa memahami makalah yang ditulis dengan baik. Orang ini banyak bicara. Entah karena dia tidak ingin berbagi pengalamannya dengan orang lain, atau karena dia sebenarnya tidak cukup baik dan banyak bicara yang tidak masuk akal. Singkatnya, setelah Qiao Bai hampir tertidur setelah mendengar ini, pertemuan hari itu akhirnya berakhir. Apa yang dibahas pada akhirnya dan apa yang dijelaskan, Qiao Bai hanya mengingat, akan ada hari esok. Qiao Bai segera menoleh untuk melihat Zhou Xinran di sampingnya. Bisakah saya tidak datang besok? Tidak perlu. Itu benar-benar tidak perlu. Pertemuan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Waktu yang dia miliki lebih baik dihabiskan untuk pelatihan dan meditasi. Xiao Wu hampir panik dalam kondisi mentalnya. Jika Qiao Bai tidak menggunakan kekuatan mentalnya untuk menghibur Xiao Wu akan hampir melompat keluar. Untungnya, Qiao Bai tahu ada banyak orang di sekitarnya dan merendahkan suaranya. Hanya Zhou Xinran yang mendengar apa yang dia katakan. Zhou Xinran dapat memahami suasana hati Qiao Bai dengan sangat baik. Sama saja. Semua orang sama. Semua orang tidak suka pertemuan seperti ini. Kalau tidak kenapa hanya diadakan 3-5 tahun sekali. Sebab, kalau memang datang setahun sekali, pasti masyarakatnya tidak bisa berkumpul. Setelah datang 1-2 kali, semua orang akan mencari berbagai alasan untuk mengelak dan menolak serta mengadakannya setiap 3-5 tahun. Mari kita membuat lingkungan lebih nyaman dan memperlakukannya seperti liburan. Dan semua orang ada di sini. Oke, kalau begitu kamu tidak akan datang besok. Di tengah jalan, Zhou Ran sepertinya memikirkan sesuatu. Dan dengan cepat menambahkan, tapi kamu tidak bisa pulang lebih awal. Ada kegiatan di hari terakhir. Melihat ekspresi sedikit penyesalan Qiao Bai, Zhou Xinran merasa sangat beruntung. Qiao Bai sepertinya sangat ingin pergi. Zhou Xinran memandang Qiao Bai dengan ekspresi kebencian. Kamu bilang kamu adalah orang yang tidak bisa membantumu bersenang-senang. Jangan berpikir tentang pelatihan sepanjang hari. Bukankah Xiao Wumu sudah menembus level keempat? Zhou Xinran berkata dengan sungguh-sungguh. Dan kamu belum pernah melihat master binatang yang telah mengembangkan api esensi dari binatang peliharaan namun, apakah kamu benar-benar ingin pergi seperti ini? Mata Qiao Bai tiba-tiba berbinar. Ya, ada begitu banyak kekacauan yang terjadi kemarin sehingga Qiao Bai hampir melupakan tujuan terpenting ini. Oke,
Saya tidak akan pergi. Saya akan tinggal di sini untuk berlatih. Qiao Bai tidak membantah kata-kata Zhou Xinran. Beberapa hari berikutnya, seperti yang dikatakan Qiao Bai, dia tinggal di kamar, berendam di sumber air panas, dan bermeditasi dengan Xiao Wu. Keterampilan atribut khusus terakhir juga diselesaikan dalam beberapa hari latihan terakhir. Mungkin karena lingkungannya nyaman, atau karena pelatihan Xiao Wu sudah cukup. Singkatnya, Xiao Wu mempelajari keterampilan atribut khusus baru secara alami. Baik itu keterampilan atribut api atau keterampilan atribut khusus, semuanya kini telah memenuhi persyaratan. Anda hanya perlu membiasakan diri dengan keterampilan ini nanti. Oleh karena itu, Qiao Bai lebih memperhatikan peningkatan durasi meditasi dibandingkan dengan berolahraga dan berkelahi. Setelah bermeditasi selama 3 jam, Qiao Bai merasa otaknya kosong ketika dia membuka matanya. Tubuh dan pikirannya menyatu, dan tidak ada yang bisa masuk ke dalam pikirannya. Segera setelah itu, Qiao Bai merasakan 2 mata terbakar datang dari sisinya. Qiao Bai tiba-tiba merasakan perasaan tidak menyenangkan. Saya tidak ingin menoleh sama sekali. Dapatkah dia berpura-pura bahwa meditasinya belum selesai? Qiao Bai dengan cepat ingin menutup matanya, tapi sudah terlambat. Zhou Tang dan Huo Xiaotian, yang tiba di kamar Qiao Bai 2 jam yang lalu, pada awalnya dengan serius menunggu Qiao Bai menyelesaikan meditasinya. Namun kemudian mereka langsung membentuk tim untuk bermain mahjong. Membosankan, itu sangat membosankan. Akhirnya melihat Qiao Bai bangun, Zhu Ping dan Huo Xiaotian bergegas menuju ke arah Qiao Bai. Saya tidak melihat Anda di sini beberapa hari terakhir ini. Saya pikir Anda bersembunyi di kamar Anda. Saya tidak menyangka Anda akan bermeditasi. Anda baru mulai bermeditasi selama 2 jam. Suara Zhu Ping penuh dengan keterkejutan. Qiao Bai, kamu luar biasa. Huo Xiaotian juga mengangguk dengan gila. Ya, setiap kali kakek saya meminta saya untuk bermeditasi. Begitu saya menutup mata, kepala saya penuh dengan hal-hal yang berantakan, dan saya tidak bisa tenang sama sekali. 2 orang. Satu di kiri dan satu lagi di kanan, menjepit Qiao Bai di tengah. Qiao Bai sekali lagi merasa dilema dan telah belajar untuk mendorong kedua orang itu menjauh secara wajar, jaga jarak. Hei, gelombang kita adalah saudara yang baik. Zhu Ping tersenyum dan mendekat. Huo Xiaotian, akan lebih baik jika Anda lebih terbiasa. 2 orang sangat pandai berbicara satu sama lain. Namun, meskipun ada perlawanan kuat dari Qiao Bai, mereka masih menjaga jarak yang sedikit lebih dekat daripada jarak sosial normal. Dalam ledakan gerakan ini, awalnya terletak di kepala Qiao Bai dan bermeditasi. Langsung tidur. Xiao Wu menyusut menjadi bola hitam, berguling dari kepala Qiao Bai tanpa memperhatikan, mendengus. Ia mengeluarkan suara, mencicit, saat mendarat di karpet. Xiao Wu tiba-tiba terbangun. Siapa burung itu? Di mana burung itu? Dan apa yang terjadi dengan burung itu? Xiao Wu membuka mata manik-manik gelapnya dengan ekspresi konyol, dan kemudian bertemu dengan sepasang mata yang terkejut. Kamu. Huo Xiaotian menunjuk ke arah Xiao Wu dengan jari gemetar. Tidak, burung ini. Kenapa kelihatannya familiar? Bukankah ini burung Cina yang sama yang bersamanya saat itu? Dia aktif menginginkan kontrak tetapi ditolak. Seperti Xiao Wu. Burung Cina yang bermutasi dan berwarna hitam seluruhnya dan hanya berukuran kecil memang sangat langka. Sekilas Huo Xiaotian mengenali Xiao Wu. Qiao Bai. Lupa tentang itu. Sebelum Qiao Bai dapat bergerak atau mengatakan sesuatu, Huo Xiaotian sudah pulih dari keterkejutannya, menyatukan tangannya dan mengangkat Xiao Wu dari kiosnya. Huo Xiaotian masih mengobrol di sana. Saya bertanya secara spesifik kepada Anda saat itu. Sayang sekali saya tidak menemukan Anda. Jika tidak, saya masih ingin membuat kontrak dengan Anda. Bagaimanapun, kita telah berbagi suka dan duka bersama, ini tidak terjadi pada semua Beastmaster dan hewan peliharaan. Xiao Wu, apakah Master Burung sudah diganti? Xiao Wu mengalihkan perhatiannya ke Qiao Bai. Qiao Bai menyentuh hidungnya. Bagaimana dia bisa menjelaskan ini? Burung ini adalah makhluk luar biasa kedua yang Anda temui dan ingin Anda buat kontraknya. Seperti yang Anda katakan saat itu. Zhu Ping memandang Xiao Wu dari atas ke bawah.
lalu mengaktifkan keterampilan bakatnya Insight. Burung Cina yang bermutasi. Mutasi terbalik. Kemampuan terbang terganggu. Kemampuan pengucapan terganggu. Tingkat keempat menengah. Tarian api. Sihir berkedip. Dia diam-diam melafalkan label yang dia lihat satu demi satu. Dan ekspresi bingung dan terkejut di wajahnya semakin dalam setiap kali membacanya. Tidak, label ini terlalu tidak masuk akal. Zhou Tang, yang memiliki bakat dan keterampilan yang sama dengan Tuan Zhou, dapat dikatakan mahir dalam menggunakan bakatnya sendiri. Selama Anda menyalakannya, Anda dapat melihat tag bermunculan satu demi satu pada makhluk luar biasa. Tag tersebut akan secara acak menuliskan kekuatan makhluk luar biasa, keterampilan yang dipelajari, kepribadian makhluk luar biasa itu, dan informasi lain yang berkaitan dengan makhluk luar biasa. Semakin kuat kekuatan dan kekuatan mental Anda, semakin banyak label yang dapat Anda lihat. Konon setelah Pak Zuping memaksimalkan keterampilan bawaannya, ia bahkan dapat melihat kekurangan dan kelebihan makhluk luar biasa, lalu fokus pada kedua aspek tersebut untuk merumuskan rencana budidaya yang lebih cocok untuk makhluk luar biasa itu sendiri. Kekuatan burung Cina ini agak terlalu kuat. Zhou Tang mengeluarkan suara yang tidak dapat dia percayai. Dia pertama kali melihat ke arah Huo Xiaotian, dan tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah hewan peliharaan Qiao Bai, dan kemudian menoleh ke arah Qiao Bai. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa mengubah burung Tiongkok ke situasi yang lebih buruk? Tingkat menengah tingkat keempat. Sudah berapa lama? Berdasarkan hubungan antara Zhou Tang dan Huo Xiaotian, dia kurang lebih mengetahui apa yang ditemui Huo Xiaotian terakhir kali. Jika Qiao Bai tertular burung Tiongkok ini setelah itu, hanya kurang dari 3 bulan. Bisakah dikatakan bahwa burung Cina ini memiliki kekuatan yang begitu besar sebelumnya? Zhou Tang merasa otaknya sedang kacau. Saya bertanya kepadanya apakah dia percaya bahwa seekor burung Tiongkok yang telah kehilangan sebagian besar kemampuan terbang dan serangan suaranya dapat bertahan hidup di alam liar dengan sendirinya dan menjadi sangat kuat dalam budidaya. Masih percaya bahwa Qiao Bai hanya membutuhkan waktu 3 bulan untuk membudidayakan seekor burung Tiongkok yang kondisinya tidak terlalu baik untuk menjadi begitu mengagumkan. Zhou Tang, saya hanya ingin bertanya apakah ada pilihan ketiga. Jika ada, dia ingin memilih yang ketiga. Qiao Bai sedikit penasaran dengan keterampilan dan kemampuan bawaan yang ditampilkan oleh Zhou Tang. Saya sudah lama mendengar tentang skill insight tapi saya tidak menyangka akan melihat label satu demi satu saat saya menggunakannya. Ini seperti label pada produk di rak. Hal yang sama juga berlaku untuk gambar yang ditampilkan oleh Insight. Paling-paling, harga menjadi informasi lebih detail tentang makhluk luar biasa. Kemudian, Qiao Bai melambai kepada Xiao Wu, yang segera mengepakkan sayapnya dan meninggalkan Huo Xiaotian, terbang cepat menuju Qiao Bai, dan akhirnya mendarat di atas kepala Qiao Bai. Qiao Bai, yang sudah lama terbiasa dengan serangkaian tindakan Xiao Wu, menghela nafas tak berdaya. Huo Xiaotian, sebaliknya, memandang Xiao Wu yang terbang menjauh dengan tatapan menatap bajingan. Xiao Wu, burung itu hanya mempunyai satu master binatang. Jangan menatap burung itu dengan mata membara. Burung tidak akan pernah mengubah tuan binatangnya. Sangat, seolah melihat tekad Xiao Wu. Mata sedih Huo Xiaotian perlahan berpindah dari Xiao Wu ke Qiao Bai. Jelas akulah yang datang lebih dulu. Kenapa? Ini musim album foto putih lagi. Qiao Bai, diam. Xiao Wu telah menjadi peliharaanku sejak awal. Saat dia berbicara, Qiao Bai mengulurkan tangannya dan mengusap dahinya. Dia awalnya tidak ingin memberitahu Huo Xiaotian tentang masalah ini. Selalu merasa bahwa banyak masalah yang tidak perlu akan terjadi. Tetapi Qiao Bai benar-benar tidak menyangka bahwa Huo Xiaotian akan begitu gigih terhadap Xiao Wu. Saya mengontrak Xiao Wu selama liburan musim panas. Dan saya juga tahu apa yang Anda katakan. Qiao Bai berkata terus terang. Saya juga tahu apa yang terjadi di zona penyangga saat itu. Xiao Wu ditangkap secara tidak sengaja. Pedagang pemburu juga melakukan kesalahan. Xiao Wu sudah memiliki kontrak dengan saya saat itu. Qiao Bai mematahkan pandangan sedih Huo Xiaotian hanya dengan beberapa kata. Huo Xiaotian. Jadi, Huo Xiaotian tidak mengeluh. Dia mulai kesurupan. Huan Yao. Ah tidak. Xiao Wu,
ketika aku mengatakan bahwa aku ingin Xiao Wu mengambil inisiatif untuk membuat kontrak denganku. Xiao Wu memandangnya dengan jijik dan terlihat seperti orang idiot. Hahaha, kamu tertawa terbahak-bahak. Ternyata yang ingin kamu kontrak saat itu adalah hewan peliharaan yang sudah memiliki master binatang. Zhou Tang Qiao, yang tidak menyangka akan mendapatkan melon kadaluarsa seperti itu, sedang mencondongkan tubuh ke depan dan ke belakang. Yang, jangan terlalu menyombongkan diri. Xiao Wu pasti sedang berpikir di dalam hatinya ketika dia mendengar kata-katamu. MADZZ. Huo Xiaotian merasa bersalah. Huo Xiaotian ingin mengatakannya. Tetapi dia harus mengatakannya dengan lantang. Saya tidak tahu. Siapa sangka makhluk luar biasa yang ditangkap oleh pemburu liar dan ingin dijual sebenarnya adalah makhluk luar biasa yang telah dikontrak. Biologi. Dia tidak menyadarinya sama sekali. Jadi dia pikir dia mendapat masalah besar. Dia jelas disesatkan oleh para pemburu liar. Kalau tidak, dia tidak akan pernah melakukan kesalahan seperti itu. Setelah selesai tertawa, Zhou Tang melangkah maju dengan rasa ingin tahu. Jadi ketika kamu mengontrak Xiao Wu, seperti apa situasi Xiao Wu? Baru saja dia berpikir alangkah baiknya jika ada pilihan ketiga. Tanpa diduga, pilihan ketiga benar-benar muncul. Zhou Tang, bagus. Tampaknya Tuhan masih memihaknya. Jika Anda tertular burung Cina ini selama liburan musim panas. Selama situasi awalnya tidak terlalu buruk, dengan kekuatan saat ini, seharusnya tidak keterlaluan, bukan? Zhou Tang tidak yakin. Qiao Bai secara singkat berbicara tentang situasi Xiao Wu saat itu. Mungkin itu yang Anda lihat. Arah mutasi yang buruk, kekuatan yang tidak tinggi atau rendah, dan hanya satu keterampilan. Saat dia berbicara, Qiao Bai sendiri merasa sedikit linglung. Ya, ketika pertama kali bertemu Xiao Wu masih merupakan burung kecil yang lemah. Tetapi lebih dari 200 hari kemudian, Xiao Wu secara bertahap mengungkapkan sifat batinnya yang kuat. Ini termasuk upaya dan kontribusi Qiao Bai, tetapi juga upaya Xiao Wu sendiri. Memikirkan hal ini, Qiao Bai tertawa. Xiao Wu, yang sedang berbaring di atas kepala Qiao Bai, merasakan suasana hati Qiao Bai yang baik. Kurung buka kurung tutup, besar, pemimpin binatang senang. Begitu pula burungnya, Zhou Tang, yang telah memikirkan situasinya setelah Qiao Bai mengatakan pilihan ketiga, tidak seburuk itu. Setelah mendengar nilai awal Xiao Wu dari Qiao Bai, dia terkejut. Berapa tingkat kekuatan Xiao Wu saat itu? Tingkat menengah tingkat kedua adalah data yang disediakan oleh basis pemuliaan. Petik 2. Zhou Tang mengangkat alisnya dan berkata, aku merasa kamu sedang bercanda denganku. Tingkat menengah kedua, hanya mengetahui satu keterampilan. Keterampilan apa yang diketahui Xiao Wu saat itu? Mata elang. Qiao Bai fokus menjawab semua pertanyaan. Zhou Tang merasa otaknya benar-benar kacau. Karena arah mutasi yang buruk, Huan Yao telah melepaskan kemampuannya untuk terbang dan mengeluarkan suara. Ia benar-benar kehilangan kemampuan menyerangnya. Kekuatannya hanya pada tingkat menengah tingkat kedua. Dan satu-satunya keterampilan yang diketahuinya adalah sebuah mata elang. Jika itu adalah Zhou Tang, dia tidak akan bisa membayangkannya. Bagaimana cara mulai membudidayakan burung yang begitu cantik? Ini adalah situasi yang sangat buruk. Belum lagi Xiao Wu hanyalah kelompok kecil. Dan dia pasti tidak memiliki keunggulan dalam hal kekuatan murni. Tetapi Qiao Bai tiba-tiba mengubah awal yang buruk menjadi situasi saat ini. Katakan padaku, apakah kamu mengontrak liburan musim panas tahun lalu? Zhou Tang hampir melangkah maju dan mengguncang bahu Qiao Bai untuk membuat Qiao Bai mengakui, katakan padaku secepatnya. Kamu pasti Xiao Wu yang mengontrak selama liburan musim panas yang pertama tahun sekolah menengah. Kamu dan Xiao Wu pasti telah bekerja keras dan menghabiskan hampir 2 tahun untuk mencapai kekuatannya saat ini, bukan? Pasti begitu. Bahkan dengan permulaan seperti itu, cukup keterlaluan menghabiskan 2 tahun mengembangkan tampilan ini. Tapi itu lebih baik daripada membuatnya berpikir bahwa Qiao Bai hanya membutuhkan lebih dari 200 hari, sekitar 7 bulan dan kurang dari 1 tahun untuk mengembangkannya, itu. Bagaimana kalau membudidayakan makhluk luar biasa yang menurutnya bisa dianggap sampah seperti ini? Namun, Qiao Bai tidak begitu kooperatif kali ini.
Itu memang kontrak untuk liburan musim panas tahun kedua sekolah menengah. Alasan utamanya adalah saya tidak melamarnya sebelumnya. Ini akibat melewati pintu belakang. Zhou Tang putus asa. Zhou Tang berbaring. Dan Zhou Tang menyerah untuk berpikir. Wow, kalau begitu kamu benar-benar luar biasa. Meskipun dia bukan seorang peternak, Huo Xiaotian, yang telah berhubungan dengan banyak peternak sejak dia masih kecil, menunjukkan tanda seru setelah mendengarkan penjelasan Qiao Bai. Saya merasa seperti kamu He adalah putra impian ayahku. Suara Huo Xiaotian di paruh terakhir kalimat sangat kecil, seperti suara gumaman dari tenggorokannya. Tetapi Qiao Bai, yang secara tidak sengaja mendengarnya dengan jelas, terdiam beberapa saat dan dengan tenang berpura-pura tidak mendengar apapun. Kebaikan, kecelakaan adalah semua kecelakaan. Tunggu, Zhou Tang, yang sedang berbaring, tiba-tiba melompat lagi, menatap Qiao Bai, burung kecil di kepalanya. Qiao Bai tidak tahu apakah Xiao Wu dibakar, tapi Qiao Bai merasa kulit kepalanya seolah-olah akan dibakar. Bukankah arah mutasi Xiao Wu membuat Xiao Wu kehilangan kemampuan terbangnya? Zhou Tang berbicara dengan cepat, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Tetapi tidak ada masalah sama sekali ketika Xiao Wu terbang sekarang. Dan bahkan terasa lebih baik dari biasanya, burung bahkan lebih cepat. Mungkinkah itu kesalahan diagnosis? Sebenarnya ada sesuatu yang tidak terduga di sini. Arah mutasi Xiao Wu tidak seburuk itu. Kalau tidak, dia benar-benar tidak bisa memahaminya. Zhou Tang merasa tebakannya masuk akal. Bukan itu masalahnya. Xiao Wu memang setengah terbang dan setengah mengepak pada awalnya. Xiao Wu masih mempertahankan kebiasaan ini sekarang karena kemampuan terbang Xiao Wu pada awalnya tidak terlalu bagus. Qiao Bai belum tentu ingin merusak pengetahuan Zhou Tang. Tapi hal-hal ini, bahkan jika Qiao Bai ingin menyembunyikannya, selama seseorang mau menyelidikinya, mereka pasti bisa mengetahuinya. Pangkalan penangkaran masih mencatat situasi Xiao Wu. Daripada berbohong dan bersembunyi, lebih baik bersuara secara terbuka. Percaya atau tidak, itu bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan oleh Qiao Bai. Peningkatan kemampuan terbang terjadi setelah Xiao Wu membangkitkan keterampilan aura raja. Qiao Bai tidak menyebutkan kebangkitan garis keturunan, tetapi secara langsung mendorong semua masalah ke keterampilan aura raja. Selain itu, kebangkitan sejumlah kecil darah Xiao Wu memang karena perolehan aura raja. Zhou Tang, Huo Xiaotian, bisakah Xiao Wu, seekor burung Cina, benar-benar dapat membangkitkan aura raja? Kedua orang itu saling memandang. Mereka berdua merasa bahwa Qiao Bai menipu mereka. Qiao Bai mengangkat bahu. Anda akan tahu apakah ini pertarungan 1 lawan 1. Tidak perlu membodohi Anda. Selain itu, banyak orang di tempat pelatihan pendatang baru kota New York mengetahui masalah ini. Anda bisa mendapatkan jawabannya saja dengan bertanya. Hal terbaik untuk disembunyikan, bukanlah berbohong, tetapi mengatakan kebenaran. Jika Anda tidak tahu cara menjelaskan suatu fenomena, gunakan saja, saya tidak tahu, untuk menyampaikannya. Adakah banyak hal yang terjadi pada makhluk luar biasa yang tidak dapat dipahami manusia? Otak manusia hanya melakukan rasionalisasi sendiri setelah menerima informasi yang benar. Huo Xiaotian dan Zhou Tang sudah tertegun sejenak setelah dibodohi. Kejutan yang ditimbulkan oleh Qiao Bai dan Xiao Wu terlalu berlebihan. Mereka semua lupa bahwa mereka datang ke sini untuk mengundang Qiao Bai berpartisipasi dalam acara bersama mereka sebagai satu tim besok, dan benar-benar melupakannya. Setelah mereka kembali ke aula utama suite, undangannya sudah siap. Huo Batian, yang baru saja keluar ruangan, bertanya dengan santai. Huo Xiaotian dan Zhou Tang pada awalnya tertegun sejenak, kemudian sepertinya mengingat sesuatu, dan kemudian menundukkan kepala karena kesal. Ekspresi mereka berubah begitu cepat sehingga mereka dapat melakukan perubahan wajah. Huo Batian, dia tidak setuju. Huo Batian mengerutkan kening. Ekspresinya seperti grafik statistik. 3 bagian serius, 3 bagian menghina dan 4 bagian marah. Seolah-olah 2 orang mengangguk dan dia bergegas merepotkan Qiao Bai. Ayah, Huo Xiaotian berteriak tak berdaya dan marah. Singkirkan kekuatan gaibmu. Zhou Tang dan aku lupa. Zhou Tang juga mengangguk. Paman Huo. Hanya ketika kami memikirkannya,
kami lupa menyebutkan masalah ini kepada Qiao Bai. Oh, ekspresi panik Huo Batian tiba-tiba berubah. Dan dia kembali ke tatapan pendiamnya. Kalian berdua masih muda dan ingatanmu sangat buruk. Sepertinya kamu masih perlu berlatih lebih banyak. Huo Xiaotian memutar matanya. Satu hari pada suatu waktu, ayahnya tidak memikirkan hal lain selain membuatnya lebih kuat dan berolahraga sehingga dia dapat mencapai kondisi penyerahan diri sesegera mungkin. Alasan utamanya adalah aku sedikit terlalu terkejut. Sepertinya kepalaku masih berdengung sekarang. Huo Xiaotian tersadar dari keterkejutan yang dibawa oleh Qiao Bai ketika dia melihat ayahnya. Tapi untuk Zhou, yang mimpinya adalah untuk melampaui Tuan Zhou bagi Tang Lai, dia benar-benar tidak bisa melupakan keterkejutannya. Sekarang pikiranku masih kosong. Apa yang dia katakan? Huo Batian bertanya. Zhou Tang menggambarkan situasi Xiao Wu Qiao Bai tanpa ekspresi. Dan ekspresi serius Huo Batian berangsur-angsur menjadi bingung. Bab 72. Berapa batas manusia? Xiao Wu berevolusi. Apakah kamu yakin dia tidak bercanda atau berbohong kepadamu? Kelas 2 sekolah menengah telah kembali ke kelas 2 sekolah menengah. Dan dia masih memiliki pemahaman dasar. Huo Xiaotian dan Zhou Tang mengangguk bersama. Jelas tidak. Huo Batian. Sangat bagus. Musuh seumur hidupnya yang terlambat telah muncul. Zhou Tang belum menyadari keseriusan masalah ini. Dan berkata lebih seperti berbicara pada dirinya sendiri. Bagaimana dia melakukannya? Kultivasi makhluk luar biasa dengan kualifikasi seperti itu hingga levelnya saat ini. Jika tidak ada yang lain, bagaimana Anda bisa membudidayakan makhluk luar biasa yang awalnya hanya berada di tingkat menengah tingkat kedua hingga tingkat menengah tingkat keempat dalam waktu 7 bulan? Kecepatan menjadi lebih kuat ini seperti menaiki roket. Belum lagi perubahan pada aspek lainnya. Zhou Tang bahkan mulai meragukan ambisi dan tujuannya sendiri. Saya pikir dia menganggap dirinya sebagai pemimpin di antara generasi pelatih baru. Meskipun selalu ada orang yang membandingkannya dengan Tuan Zhou saat itu, atau mengejeknya karena memanfaatkan Tuan Zhou, Zhou Tang selalu dapat mengabaikannya gambaran besarnya. Yang kurang darinya adalah waktu dan pengalaman. Suatu hari, dia pada akhirnya akan mencapai puncak itu dan melampaui puncak itu. Kemudian, hati yang tidak hancur karena sinisme dan sinisme orang lain dengan mudah dipatahkan oleh Qiao Bai. Zhou Tang, diam. Dia sangat membutuhkan keheningan sekarang. Untungnya, Zhou Tang tidak pernah menjadi orang yang rapuh. Jika tidak, dia tidak akan bisa bertahan hingga hari ini di tengah begitu banyak gosip. Setelah banyak konstruksi mental dan penyesuaian berulang kali, Zhou Tang akhirnya tenang. Aku tidak cukup kuat. Zhou Tang mengepalkan tangannya dengan mata tegas. Aku masih ingin menjadi lebih kuat. Jangan puas dengan pencapaianmu saat ini. Harus bekerja lebih keras dan menjadi pelatih yang lebih baik. Jangan biarkan Qiao Bai, orang awam yang tidak relevan, melampaui Anda. Zhou Tang, yang tidak suka mendapat masalah, penuh energi setelah dia menemukan jawabannya. Dia tidak sabar untuk kembali ke kamarnya untuk mempelajari informasi internal pelatih lagi, sehingga dia bisa menjadi lebih diperkaya. Kemudian dia mendengar suara berat datang dari samping. Hah, apakah ini lawan yang ditakdirkan yang telah aku tunggu-tunggu? Menarik. Huo Batian menyilangkan tangannya, berkata dengan ekspresi serius dan mata tegas. Huo Xiaotian dan Zhou Tang, yang langsung memahami sirkuit otak Huo Batian, terdiam selama 3 detik. Diikuti oleh Paman Huo. Harap tenang. Qiao Bai belum dewasa tahun ini. Dia kira-kira seusia dengan putramu. Ayah, jangan jadi gila. Yang paling penting adalah jangan jadi gila di depan Qiao Bai. Keduanya mengeluh serempak. Huo Batian sepertinya tidak mendengar apapun. Tetapi matanya masih sangat bertekad. Huo Xiaotian dan Zhou Tang saling berpandangan. Saya hanya berharap ayah Paman Huo tidak melakukan hal aneh. Untungnya, pesta ini hanya memiliki hari terakhir besok. Dengan sedikit kendali, seharusnya tidak ada banyak masalah. Bukan? Huo Xiaotian dan Zhou Tang berpikir tidak yakin. Ketika Zhou Xinran kembali ke kamar, dia hanya melihat Qiao Bai dan Xiao Wu duduk di sana makan dan minum. Menipu seseorang agar pergi, kata Zhou Xinran dengan nada geli. Qiao Bai, bohong sekali. Bukankah normal jika mereka berdua pergi setelah hampir mengobrol? Kalau begitu,
Apakah kamu sudah sepakat tentang bagaimana mengatur tim besok? Zhou Xinran duduk di kursi di seberang Qiao Bai, mengambil teko di atas meja dan menuang secangkir teh panas untuk dirinya sendiri, ekspresi yang sulit dideskripsikan. Meletakkan cangkirnya, Zhou Xinran berkata dengan ekspresi jijik, teh yang enak ini hanya terbuang sia-sia jika kamu menyeduhnya seperti ini. Qiao Bai mengangkat bahu, dia tidak tahu cara membuat teh. Minumlah dengan santai, selama Anda bisa meminumnya. Karena terlalu pahit, Qiao Bai meletakkannya setelah beberapa teguk saja. Tapi, tim apa yang kamu bicarakan? Qiao Bai bertanya dengan bingung. Zhou Xinran. Mata Zhou Xinran dipenuhi dengan kebingungan. Bukankah mereka berdua di sini untuk membentuk tim bersamamu untuk berpartisipasi dalam aktivitas pendatang baru besok? Ini adalah beberapa kegiatan kecil yang menarik antara berbagai provinsi di Tiongkok Selatan, yang melibatkan poin pengetahuan di bidang profesional seperti evolusi dan akting hewan peliharaan, budidaya dan pelatihan keterampilan hewan peliharaan, dan mungkin juga ada pertarungan antar hewan peliharaan. Petik 2. Kamu bisa berpartisipasi sendiri, atau kamu bisa berpartisipasi dalam tim yang terdiri dari 2 atau 3 orang. Soal-soal yang berkaitan dengan kuis pengetahuan di kuis pengetahuan akan lebih sulit daripada yang pertama, dan pengetahuannya akan lebih luas. 3 teratas pada akhirnya bisa menerima imbalan sumber daya yang cukup besar untuk pendatang baru. Namun, tujuannya adalah untuk memamerkan bibit bagus kita ke provinsi lain. Hadiah ini juga disediakan bersama oleh aliansi pengendali hewan dan asosiasi peternak di masing-masing provinsi. Mendengar ini, Qiao Bai mengangguk. Memahami, kompetisi pendatang baru dari masing-masing sekte. Secara analogi, maksudnya kurang lebih seperti itu. Zhou Xinran sama sekali tidak terkejut saat melihat kurangnya minat Qiao Bai. Masih ada waktu sampai waktu makan malam. Bolehkah saya mengajak Anda menemui senior itu? Qiao Bai tertegun sejenak, lalu langsung bereaksi. Pergi. Qiao Bai tiba-tiba berdiri, dan Xiao Wu yang melompat ke atas meja terkejut. Xiao Wu mengutuk mata. JPG. Qiao Bai tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk mengusap rambut kusam di kepala Xiao Wu. Kalian tunggu aku di sini sebentar. Aku akan mengganti pakaianku dan segera keluar. Ada pemanas di dalam rumah, dan Qiao Bai selalu mengenakan pakaian tipis. Tetapi saat pergi keluar, seformal apapun pakaian Anda, setidaknya tidak boleh terlalu kasual. Berbicara, Qiao Bai berbalik dan kembali ke kamar, hanya menyisakan Zhou Xinran dan Xiao Wu. Xiao Wu memiringkan kepalanya dan menatap Zhou Xinran dengan sepasang mata kacang hitam berair. Zhou Xinran melihat rambut bodoh di kepala hitam kecil yang bergoyang dari waktu ke waktu sesuai dengan gerakannya. Memikirkan gerakan Qiao Bai sebelumnya, dia merasa gatal dan ingin menyentuhnya. Xiao Wu, yang terbiasa disentuh oleh Qiao Bai, segera menyadari niat Zhou Xinran. Dia mengepakkan sayapnya dan menjaga jarak 2 meter dari Zhou Xinran. Xiao Wu, jangan datang. Burung bukan sembarang burung. Zhou Xinran menarik tangannya dengan marah. Burung kecil yang tidak bisa dicintai. Xiao Wu, pangkat. Sang master binatang jelas menganggap burung itu sangat lucu. Tidak lucu, omong kosong. Qiao Bai keluar dari kamar setelah berganti pakaian. Begitu dia masuk ke aula utama, dia melihat Xiao Wu mengepakkan sayapnya dan menempel padanya seperti seorang facehugger. Qiao Bai, tangan mengulurkan tangannya untuk menarik Xiao Wu dari wajahnya, dan bertanya dengan bingung, apa yang terjadi? Namun, baik Xiao Wu maupun Zhou Xinran tidak berencana menjawab pertanyaan Qiao Bai. Ayo pergi. Aku sudah mengiriminya pesan. Kita bisa pergi ke sana. Zhou Xinran adalah orang pertama yang berdiri dan mengganti topik pembicaraan. Qiao Bai tidak bisa bertanya lagi, dan dia benar-benar ingin mengobrol baik dengan senior yang membiarkan hewan peliharaan itu mengolah api esensi. Pertama-tama membawa Xiao Wu kembali ke ruang kendali binatang, dan Qiao Bai mengikuti Zhou Xin lalu berjalan. Setelah melalui banyak tikungan dan belokan, dia membawa Qiao Bai ke sebuah rumah dengan pohon plum lilin di halaman kecil. Seorang pria parubaya yang tampak berusia 30-an, dengan sosok proporsional dan berotot serta wajah yang baik hati, mendengar langkah kaki mereka dan berjalan keluar rumah. Melihat Zhou Xinran, senyuman di wajahnya langsung menjadi lebih cerah. Profesor Zhou,
Anda adalah tamu terhormat. Pria parubaya itu menyapa Zhou Xinran dengan antusias. Pada saat yang sama, dia tidak mengabaikan Qiao Bai yang datang bersama Zhou Xinran. Anda adalah jenius kecil paling terkenal di kota NY kali ini, tahun, kan? Ini benar-benar orang paling berbakat dalam sejarah. Setelah mendengar tentang perbuatan dan pencapaian Anda, saya yakin, Wakil Presiden Chen, Anda terlalu sopan. Zhou Xinran berkata sambil tersenyum tipis. Sikapnya suam-suam kuku. Namun, Qiao Bai, yang telah bersama Zhou Xinran selama lebih dari setengah tahun, masih menganggap sikap Zhou Xinran terhadap orang ini terlalu jauh dan sopan. Sepertinya mereka bukan teman baik, tetapi pria di seberangnya sepertinya tidak menyadarinya sama sekali. Qiao Bai hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Hubungan ini sedikit halus. Qiao Bai juga mengenali identitas pria parubaya ini. Chen Yuanjin, Wakil Presiden Asosiasi Masyarakat Budidaya Provinsi Toshiba. Dia melihatnya di aula pada hari dia pergi ke pertemuan tersebut. Saat itu, Zhou Xinran juga berbagi banyak gosip menarik tentang Wakil Presiden Chen dengannya. Misalnya Wakil Presiden Chen yang tampak lembut dan anggun di permukaan, memamerkan sikap atasannya. Sebenarnya adalah penggemar produk kain kempa buatan tangan. Dan produk kain kempa yang dibuatnya cukup indah. Semuanya ditempatkan di dalam lingkaran. Sampai-sampai semuanya bisa menjadi harta karun di dalam lingkaran. Qiao Bai, 6. Dari hobi ini, setelah mengenali Wakil Presiden Chen, Qiao Bai tanpa sadar akan muncul lautan rambut berbulu di benaknya begitu dia melihatnya. Saat Anda masuk ke dalam ruangan, Anda disambut oleh kehangatan. Begitu Qiao Bai dan Zhou Xinran duduk, Wakil Presiden Chen menuangkan segelas air es nektar manis untuk mereka masing-masing. Pemanasan di dalam ruangan sangat panas. Minumlah es untuk mendinginkan rasa manisnya. Ada banyak hal yang tidak masuk akal. Zhou Xinran tanpa basa-basi mengambil air nektar dan menyesapnya sebelum meletakkannya. Ekspresinya bahkan lebih menjijikkan daripada meminum teh yang dimanjakan oleh Qiao Bai. Kamu tahu kenapa aku datang kepadamu? Sebelumnya aku baru saja memberitahumu. Chen Yuan mengangguk, dan matanya beralih dari Zhou Xinran ke Qiao Bai di sampingnya. Qiao Bai, bisakah kamu mengizinkan aku melihat hewan peliharaanmu? Menghadapi permintaan Chen Yuanjin, Qiao Bai tidak menolak. Setelah melepaskan burung kecil, biasanya burung kecil akan langsung terbang menuju kepala Qiao Bai dan hinggap di rambut Qiao Bai. Tapi kali ini berbeda. Xiao Wu tanpa sadar ingin terbang menuju kepala Qiao Bai. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah Chen Yuanjin dari waktu ke waktu dan mengepakkan sayapnya, mata manik-manik menunjukkan tampilan yang sangat jelas. Qiao Bai sedikit bingung dan penasaran saat melihat ini. Apa yang telah terjadi? Anda harus tahu bahwa sebelum ini, Xiao Wu tidak pernah mengungkapkan kedekatannya dengan orang kedua. Ini burung Tiongkok, kan? Chen Yuan, yang berpengetahuan luas, secara alami mengenali identitas asli Xiao Wu secara sekilas. Dan menatap Xiao Wu dengan sedikit keterkejutan di matanya. Kamu mengambil Huan Yao ini, dibudidayakan dengan baik. Chen Yuanjin menghela nafas dengan tulus. Mampu menjadi wakil presiden asosiasi peternak, Chen Yuanjin belum tentu menjadi yang terbaik dalam membudidayakan makhluk luar biasa. Namun bukan berarti Chen Yuanjin tidak bisa melihat tingkat budidaya orang lain. Hanya dengan melihat penampilan Xiao Wu, Chen Yuanjin yang berpengalaman dapat menganalisis banyak informasi yang hanya dapat dilihat Zhou Tang menggunakan keterampilan bawaannya. Ukuran mengecil dan tidak dapat berbicara adalah manifestasi dari mutasi yang buruk. Chen Yuanjin menyesap air nektar manis. Sekilas, tindakannya tampak seperti sedang meminum teh peri. Kemudian dia menambahkan, tetapi bulu burung Cina ini sangat berkilau. Energinya sangat kuat, sayapnya sangat kuat. Dan kepekaan matanya menunjukkan bahwa ia cukup cerdas. Semua ini adalah roh yang hanya bisa dibudidayakan dengan baik. Kalau dia menyukaiku, pada titik ini, Chen Yuanjin tersenyum. Itu karena saya adalah master binatang yang berspesialisasi dalam makhluk luar biasa yang memiliki atribut api. Keempat makhluk luar biasa saya yang ada memiliki satu atribut api. Mendengar ini, Qiao Bai dan Xiao Wu membuka mata karena terkejut. Seorang master binatang yang berspesialisasi dalam satu atribut. Bukannya Qiao Bai belum pernah mendengar tentang master binatang seperti itu.
Tapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Tidak hanya banyak master binatang yang berspesialisasi dalam arah tertentu atau jenis makhluk luar biasa tertentu, tetapi juga cukup banyak. Mengontrak makhluk luar biasa dengan satu atribut memungkinkan master binatang untuk mengatur metode pelatihan dengan lebih rasional. Dalam proses berhubungan dengan makhluk luar biasa dengan atribut yang sama berulang kali, master binatang akan menjadi semakin sadar akan aturan promosi makhluk luar biasa ini. Saat membuat kontrak dengan berbagai makhluk luar biasa, seperti makhluk luar biasa seperti kucing, burung luar biasa, atau anjing, karakteristik mereka sampai batas tertentu mirip, dan master binatang akan memiliki pemahaman yang semakin diam-diam dengan makhluk luar biasa ini. Periode break-in lebih pendek. Inilah kelebihannya. Kerugiannya adalah, tidak semua Beastmaster dapat menggali jauh ke dalam tipe individu yang sama. Mereka cenderung terjebak pada tahap tertentu karena kemampuan mereka sendiri, dan level hewan peliharaan mereka juga akan berubah tahap tertentu. Tidak se-fleksibel Beastmaster dengan berbagai atribut. Tetapi bagi Qiao Bai, ini bukan apa-apa. Apakah kekuatan master binatang dapat ditingkatkan tidak hanya bergantung pada batas atas makhluk luar biasa, tetapi juga pada batas atas dari master binatang itu sendiri. Jika master binatang itu tidak baik, potensi dari binatang peliharaan itu tidak akan sepenuhnya terwujud, tidak peduli seberapa kuatnya. Jadi Qiao Bai tidak pernah berpikir untuk membatasi diri pada menundukkan makhluk luar biasa. Biarkan semuanya berjalan apa adanya. Chen Yuanjin berani mengatakan bahwa dia telah menguasai makhluk luar biasa dengan atribut api hingga ekstrim. Qiao Bai percaya bahwa dia benar-benar memiliki kepercayaan diri ini. Melihat alis Qiao Bai menunjukkan keraguan di matanya, tapi dia mempercayainya sebagai hal yang biasa. Senyum Chen Yuanjin menjadi lebih cerah. Anak muda benar-benar baik. Jika para peternak di asosiasi mengatakan hal ini, orang yang belum mengetahuinya mungkin akan menunjukkan sedikit keraguan dan ketidakpercayaan. Saya tidak bisa mengatakan bahwa mereka salah, tapi itu sangat menjengkelkan. Huan Yaomu sedang mempelajari keterampilan atribut api. Aku mendapat kesan yang baik karena merasakan aura atribut api yang kuat di tubuhku. Sikap Chen Yuanjin menjadi sedikit lebih baik, dan dia berhenti sejenak saat berbicara. Matanya menunjukkan sedikit kebingungan. Kebaikan, Zhou Xinran meliriknya. Mengapa kamu tidak melanjutkan pembicaraan? Apakah ada yang salah? Sepertinya, pasti ada yang tidak beres. Chen Yuanjin meletakkan cangkir di tangannya, memandang Huan Yao, lalu ke Qiao Bai, dan berkata dengan nada ragu-ragu. Jika kuingat dengan benar, Huan Yao tidak memiliki atribut api, kan? Qiao Bai mengangguk. Atribut khusus ditambah atribut terbang. Secara umum, hanya makhluk luar biasa dengan atribut api yang dapat merasakan aura atribut api di tubuh saya. Dan oleh karena itu akan mengembangkan kesan baik yang luar biasa terhadap saya. Xiao Wu bukanlah makhluk luar biasa dengan atribut api, tetapi situasi ini juga terjadi. Chen Yuanjian terus berkata, tidak mungkin, tidak mungkin. Pasti ada sesuatu yang salah di suatu tempat. Qiao Bai menyentuh hidungnya. Zhou Xinran juga menatap Qiao Bai dengan tatapan mendalam. Mereka semua ingat topik yang telah mereka diskusikan sebelumnya. Mungkinkah makhluk luar biasa memiliki sifat ketiga setelah evolusi? Berhentilah mengkhawatirkannya sekarang. Dan beritahu muridku bagaimana kamu membiarkan hewan peliharaanmu mengolah api esensi. Zhou Xinran menyela pikiran Chen Yuanjin tanpa ampun. Tidak mungkin menjelaskannya kepada Chen Yuanjin. Bagaimanapun, ini adalah penemuan Qiao Bai. Di masa depan, mungkin ini adalah hasil penelitian Qiao Baixin. Katakan padanya bahwa guru ini bukan apa-apa. Mengapa memberitahu Chen Yuanjin? Oke, Chen Yuanjin masih mengerutkan kening. Seolah-olah dia tidak dapat memahami masalahnya. Tetapi seperti yang telah dia setujui sebelumnya, Chen Yuanjin berkata sambil melihat ke arah Xiao Wu yang sudah bersandar di rambut Qiao Bai dengan mata penasaran pengalaman. Pertama-tama, banyak master binatang yang memiliki makhluk luar biasa dengan atribut api dan ingin binatang mereka mengolah api esensi akan jatuh ke dalam kesalahpahaman yang sama, yaitu, mengolah api esensi bergantung pada pemahaman dan pemahaman binatang peliharaan itu sendiri tentang atribut api. Petik 2. Qiao Bai dibuat bingung oleh Chen Yuanjin begitu dia muncul.
Ada keraguan yang mendalam di matanya. Bukankah seperti ini? Itu perlu diakui. Qiao Bai juga salah satu dari mereka yang memiliki gagasan ini. Tidak, tidak, tidak. Tentu saja bukan itu masalahnya. Chen Yuanjin menggelengkan kepalanya. Faktanya, banyak makhluk luar biasa yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sangat mendalam tentang atribut api. Tetapi mereka masih gagal dalam mengolah esensi api. Apakah ini? Chen Yuanjin sepertinya tidak mengatakan apa-apa. Qiao Bai sepertinya samar-samar menyentuh sesuatu. Tuan binatang, Master binatang, harus memiliki tingkat pemahaman dan pemahaman tertentu tentang atribut api pada saat yang sama dengan binatang peliharaan. Bingung, mata Chen Yuan tiba-tiba berbinar. Dia memandang Qiao Bai dari atas ke bawah dengan hati-hati dengan mata kagum. Saya hanya menyukai siswa yang sama cerdasnya dengan Anda. Ketika memikirkan pelatih baru di bawahnya yang hampir mengunyah pengetahuan dan memberikannya kepada mereka yang pada akhirnya tidak dapat mempelajarinya, Chen Yuanjin sangat puas dengan Qiao Bai. Sudah berapa lama sejak saya bertemu dengan siswa yang mengetahui segalanya? Zhou Tang dapat dianggap sebagai pelatih pendatang baru yang paling cakap di Asosiasi Pelatih Provinsi Toshiba dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi rasa pengetahuannya yang tajam tertinggal lebih dari 1,5 bintang di belakang Qiao Bai. Pikirkanlah hal ini. Chen Yuanjin melirik Zhou Xinran yang duduk di sebelahnya. Dot Yah, sayang sekali. Saya sudah mempunyai guru. Universitas telah dipilih. Tidak mungkin untuk memburunya. Meskipun selama cangkulnya digunakan dengan baik, tidak ada sudut di dunia ini yang tidak dapat digali. Chen Yuanjin berani mengatakan bahwa jika dia berani mengayunkan cangkul ke arah Qiao Bai, Zhou Xinran akan mengubahnya menjadi genangan pupuk di sudut. Lupakan, bibitnya bagus, tapi sayang berasal dari ladang orang lain. Chen Yuanjin melanjutkan, ya, ini adalah kerjasama antara Master Binatang dan hewan peliharaan. Kerjasama antara Beastmaster dan Pet Beast tidak hanya tercermin dalam pertarungan, tapi juga melibatkan lebih banyak hal. Prestasi timbal balik, pengaruh timbal balik, dan kemajuan bersama adalah hubungan yang benar-benar sehat antara Beastmaster dan hewan peliharaan. Chen Yuanjin menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara. Saya akan menunjukkan bayi yang baik. Chen Yuanjin mengedipkan mata pada Qiao Bai, mendekati Qiao Bai, dan berkata dengan berpura-pura menjadi misterius. Bibit yang bagus tidak bisa digali, tapi bukan berarti dia tidak bisa memamerkan keahliannya di depan bibit yang bagus. Mungkin suatu saat bibit yang baik akan terjun ke ladangnya tanpa memikirkannya. Saya melihat Chen Yuanjin melambaikan tangannya. Detik berikutnya, di ujung jarinya, nyala api kecil muncul. Begitu lemah hingga seolah-olah bisa padam kapan saja. Tapi nyatanya ada. Qiao Bai, ini, mata Qiao Bai membelalak. Dia berulang kali menegaskan bahwa ini bukan sihir. Sekelompok kecil api benar-benar muncul dari udara tipis di jari Chen Yuan. Dapatkah manusia secara langsung memiliki kekuatan seperti itu tanpa mengendalikan makhluk luar biasa? Siu, kamu hanya akan memamerkan keahlianmu ketika kamu melihat bakat muda bagus yang telah kamu pilih. Sementara Qiao Bai terkejut. Mata Zhou Xinran hampir berputar ke langit. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Kamu kecil Huo Miao. Tidak peduli seberapa keras kamu berlatih, kamu hanya bisa menyalakan sebatang rokok. Ini dia, hahaha. Segera setelah Chen Yuanjin, yang baru saja pamer, mendengar kata-kata Zhou Xinran, ekspresi kebencian muncul di wajahnya, tidak perlu mengatakan hal semacam ini. Saat dia berbicara, suara Chen Yuan menjadi semakin kecil di bawah tatapan mata Qiao Bai yang mengutuk. Senyuman berpindah dengan lancar dari wajah Chen Yuanjin ke wajah Zhou Xinran. Dia memang pandai membantu hewan peliharaan mengolah api esensi, tapi kamu bisa mendengarkan saja apa yang dia katakan. Zhou Xinran melihat ke arah Qiao Bai lagi, seolah-olah dia takut Qiao Bai akan diculik secara tidak sengaja. Jadi dia mengambilnya inisiatif untuk memberinya penjelasan Qiao Bai. Seorang Beastmaster yang telah berkultivasi secara ekstrim dalam satu atribut memang akan mengalami perubahan kecil dalam situasi di mana dia hanya bisa menguasai ruang pengendali binatang di laut spiritual. Ini karena para Beastmaster dan makhluk luar biasa dengan satu atribut telah mencapai kesatuan fisik dan mental yang sebenarnya. Tapi paling banyak mereka hanya dapat mencapai level ini, dan tidak lebih.
Qiao Bai, rasanya agak hambar. Chen Yuan merasa hati kecilnya hancur oleh kata-kata Qiao Bai, tapi sangat sulit untuk membantahnya. Setelah mengobrol beberapa kata lagi, Qiao Bai sudah linglung, dan pikirannya dipenuhi dengan cara mengolah Jinghuo. Lihat situasinya, Zhou Xinran menyatakan niatnya untuk pergi tepat waktu, dan Chen Yuanjin mengantar para tamu dengan sopan. Dalam perjalanan pulang, kali ini Qiao Bai tidak membawa Xiao Wu kembali ke ruang pengendali binatang. Bukan hal yang baik bagi Xiao Wu dan Qiao Bai untuk sering membawa Xiao Wu kembali ke ruang kendali binatang laut spiritual. Terkadang ada baiknya untuk membiasakan diri dengan udara dingin di luar. Qiao Bai meraih kepala Xiao Wu, memegangnya di telapak tangannya, dan dengan lembut merapikan bulu Xiao Wu dengan jari-jarinya. Xiao Wu yang semula ingin melawan beberapa kali, langsung terpuruk di telapak tangan Qiao Bai. Sentuh, sentuh, sentuh. Setelah menyentuh di sini, sentuh lagi di sini. Sangat nyaman, sama dengan V sama dengan. Xiao Wu menyipitkan matanya dengan gembira. Saat Qiao Bai membelai rambut Xiao Wu, dia berpikir, haruskah dia menyerang saat setrika masih panas dan mencoba mengolah api esensi dengan Xiao Wu? Lakukan saja jika kamu mau. Qiao Bai tidak menunda-nunda. Setelah menyapa Zhou Xinran, Qiao Bai kembali ke kamar. Twin Fire Ningqiao, untungnya saya membawa ini. Qiao Bai mengambil Twin Fire Ningqiao yang dia bawa dari sudut meja. Ini dibawa keluar oleh Qiao Bai dari tambang. Karena dia tidak pernah menemukan kesempatan yang cocok untuk menggunakannya, Qiao Bai selalu menyimpan api kembar yang membekukan rumput ini bersamanya. Bukannya saya takut Twin Fire Ningqiao yang berharga akan dicuri. Sebaliknya, saya pikir Xiao Wu mungkin bisa menggunakannya suatu hari nanti. Jadi saya mempersiapkannya terlebih dahulu agar tidak menemukannya saat saya membutuhkannya dan harus pergi ke asrama sekolah. Hanya hari ini, setelah mendengarkan apa yang Chen Yuanjin bagikan, Qiao Bai berpikir bahwa hari ini akan menjadi penggunaan praktis terbaik. Terutama melihat rumput kondensasi api kembar dan apa yang dikatakan Chen Yuan. Qiao Bai memiliki ide yang berani di dalam hatinya. Setelah memakan rumput kondensasi api, itu dapat membantu Xiao Wu memiliki pengalaman memadatkan api esensi. Ada apa? Semakin aku memikirkannya, semakin aku tidak bisa melepaskannya. Tentu, Qiao Bai tidak bodoh dan berani. Setelah memastikan bahwa manusia yang mengonsumsi ramuan bermutu tinggi seperti Fire Ningqiao tidak akan membahayakan tubuh, dan umumnya hanya menyia-nyiakan tanaman Fire Ningqiao, Qiao Bai membuat keputusan yang tegas. Dia akan memakan setengah dari rumput kondensasi api kembar ini, dan Xiao Wu akan makan setengahnya, dan kemudian mereka akan mulai berlatih bersama. Lakukan saja. Persiapan Huo Ningqiao sangat sederhana. Petik dan panggang berulang kali menggunakan keterampilan atribut api hingga warna rumput yang membekukan api menjadi cerah dan cerah, seperti nyala api padat yang dapat menyala kapan saja. Xiao Wu tidak tahu tentang memakan bola api. Sebaliknya, Qiao Bai lah yang, setelah sepenuhnya siap secara mental, berkata dengan suara rendah, saya dapat dianggap sebagai pengambil risiko. Jika Xiao Wu tidak dapat mengembangkan Jinghuo, anggap saja itu sebagai dedikasi terhadap sains. Dengan mata terpejam, Qiao Bai menelan Huo Ningqiao tanpa melihat. Dalam sekejap, Qiao Bai merasa seolah-olah ada bola api yang membakar dari tenggorokan hingga perutnya tanpa henti. Dan itu semakin kuat. Tidak sakit, tidak panas, tidak nyaman, tapi rasanya aneh. Sepertinya api akan keluar dari perutnya kapan saja. Rasanya bahwa saya akan mengembangkan ramuan batin. Ekspresi Qiao Bai rumit dan berubah-ubah. Xiao Wu membuka mata bulatnya dan menatap Qiao Bai dengan rasa ingin tahu. Derajat-derajat. Wah, ekspresi Beastmaster terlihat seperti sedang bersenang-senang. Sungguh menakjubkan. Qiao Bai, yang ditatap oleh Xiao Wu, berkata. Qiao Bai, yang matanya terpejam, membuka matanya sedikit, mengulurkan jari dan menepuk kepala Xiao Wu dengan lembut. Itu tidak berat sama sekali. Itu hanya pengingat untuk Xiao Wu. Jangan menatapku. Tutup matamu dan mulailah merasakan. Mengerti? Kata Qiao Bai dengan marah. Kebiasaan macam apa ini? Biasakanlah. Itulah yang dia katakan. Tapi lain kali Qiao Bai tetap tidak bisa membantu tetapi terus memanjakan Xiao Wu.
Tidak hanya Qiao Bai yang mengetahui hal ini, Xiao Wu juga mengetahuinya dengan sangat baik. Jadi Xiao Wu dengan senang hati menutup matanya dengan patuh dan mulai mencoba memasuki kondisi meditasi bersama Qiao Bai. Agak panas. Bisakah kamu menahannya saja? Qiao Bai dan Xiao Wu sama-sama merasa lebih sulit dari biasanya untuk memasuki kondisi meditasi setelah meminum Wu Ningqiao. Kosongkan otakmu. Kosongkan pikiranmu. Kamu tidak dapat mengosongkan pikiranmu sama sekali. Siapa yang dapat merasakan nyala api yang panas dan kuat di perutnya dan pada saat yang sama mengendurkan otaknya? Setelah berulang kali mencoba memasuki kondisi meditasi tetapi gagal, Qiao Bai dan Xiao Wu membuka mata mereka dan saling memandang. Mereka melihat ketidakberdayaan yang sama di mata satu sama lain dengan pemahaman yang sempurna. Tidak, kita tidak bisa menyerah begitu saja pada Xiao Wu. Qiao Bai mendapatkan kembali kekuatannya terlebih dahulu dan menyemangati Xiao Wu. Bukankah hanya terus bermeditasi dengan api di perutmu? Kami pasti bisa melakukannya, kan? Qiao Bai memandang Xiao Wu dengan mata cerah. Xiao Wu, saya tidak bisa mengatakan tidak sama sekali. Oh, ya, tidak masalah. Setelah makan 2 suap, Qiao Bai dan Xiao Wu duduk bersama lagi, mencoba memasuki kondisi kultivasi. Tarik napas dalam-dalam, singkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu di otak Anda. Berusahalah untuk fokus pada persepsi nyala api, abaikan rasa terbakar di perut Anda. Atribut api, api yang menyala, keterampilan, bola api, serangan api, tarian api, sedikit demi sedikit, semakin konkret, hingga akhir. Nampaknya hanya hal paling primitif yang tersisa di benak Qiao Bai. Nyala api kecil yang bergoyang dan menyala dalam kegelapan, dengan vitalitas yang lemah namun kuat. Qiao Bai mencoba membuat api kecil menjadi lebih kuat, mencoba menginvestasikan energi mental, tidak ada gunanya. Mencoba membiarkan Xiao Wu menggunakan keterampilan atribut api untuk menyalakannya, tetapi tidak berhasil. Akhirnya, Qiao Bai mencoba memasukkan pengetahuan dan pemahamannya tentang sifat api ke dalam nyala api kecil ini. Nyala api menjadi sedikit lebih besar. Qiao Bai tidak terlalu gembira, tetapi terus bekerja keras. Bersama dengan Xiao Wu, dia perlahan-lahan menembus dan memberi makan sekelompok kecil api ini. Menyaksikannya tumbuh dari lemah menjadi seolah-olah akan padam oleh hembusan angin, saat ia diberi makan dan diberi makan. Berubah menjadi 2 kelompok api kecil, menjadi nyala api yang kokoh, menjadi bola api kecil lagi. Qiao Bai dan Xiao Wu, yang penuh pengabdian, sama sekali mengabaikan berlalunya waktu. Mereka tidak lelah atau lapar, dan tidak ada hal di luar yang dapat mengganggu mereka. Kegiatan hari terakhir juga telah selesai. Semua orang beristirahat di sini pada malam terakhir. Ada juga peternak atau profesor evolusi hewan peliharaan yang sangat ingin memulai topik dan terbang kembali ke tempat kerjanya pada sore hari. Apakah Qiao Bai belum keluar? Zhou Tang tidak melihat Qiao Bai sepanjang hari. Setelah memikirkannya, dia berinisiatif untuk bertanya kepada Zhou Xinran, dan mengetahui dari Zhou Xinran bahwa Qiao Bai telah berlatih di ruangan itu sejak saat itu, tadi malam. Zhou Tang tidak bisa mengganggu Qiao Bai, jadi dia hanya bisa menunggu Qiao Bai bangun sendiri. Apa yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah ini. Penantian ini adalah 1 hari. Besok akan menjadi hari transendensi ke-8. Petik 2. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita membangunkannya? Zhou Tang berkata dengan gelisah. Jenis budidaya apa? Anda tidak keluar seharian semalam. Meskipun mereka adalah Beastmaster, mereka tetaplah darah dan daging. Oke. Anda akan lapar dan memiliki kebutuhan fisiologis dasar. Ini tidak seperti Anda memupuk keabadian. Zhou Xinran juga sedikit mengernyit. Tidak masalah. Saya sudah memesan kamar untuk 1 hari lagi. Jika dia tidak keluar besok, saya akan berinisiatif meneleponnya. Berbicara, Zhou Xinran melirik Chen Yuanjin, yang tidak jauh darinya. Petik 2. Jika aku mengatakan bahwa semua ini tidak ada hubungannya denganku, apakah kamu percaya? Chen Yuanjin, yang menyadari bahwa Qiao Bai mungkin membawa Xiao Wu untuk berlatih api esensi bersamanya, terdengar sangat sedih. Aku tidak menyangka dia akan begitu ceroboh. Saya baru saja mempelajari kunci mengolah api esensi dari dia.
Jadi saya kembali ke kamar saya dan mulai mencoba. Jika usahanya benar-benar gagal, dia tidak akan mengatakan apapun. Tetapi melihat postur tubuh Qiao Bai, sepertinya dia tidak akan gagal sama sekali. Untuk sementara, Chen Yuanjin meragukan dirinya sendiri. Tidak, apakah begitu mudah untuk mengolah api esensi? Atau apakah Qiao Bai sebenarnya kaku? Setelah beberapa analisis, Chen Yuanjin merasa bahwa yang terakhir lebih mungkin terjadi. Mustahil bagi Qiao Bai untuk mengolah api esensi dengan makhluk luar biasa secepat itu. Zhou Xinran tidak mengatakan apapun ketika dia mendengar ini. Lagi pula, jika dia benar-benar ingin mengatakan sesuatu, dia juga mengetahui upaya Qiao Bai kemarin. Dan Qiao Bai memberitahunya sebelum mulai berlatih. Pada saat itu, pemikiran Zhou Xinran mirip dengan pemikiran Chen Yuanjin. Sukses tentu tidak mudah untuk dicapai. Jika Qiao Bai benar-benar ingin mencobanya, cobalah saja. Kegagalan adalah ibu dari kesuksesan. Siapa sangka, Qiao Bai mengertakkan gigi dan bertahan sepanjang hari dan malam, menolak menyerah. Hei, ngomong-ngomong, apakah menurutmu Qiao Bai benar-benar bisa melakukannya dan mengolah api esensi dengan burung Tiongkok itu sekaligus? Melihat Zhou Xinran tidak lagi begitu marah, Chen Yuan berinisiatif untuk melangkah maju dan bertanya dengan lembut. Dia menyentuh dagunya dengan ekspresi serius di wajahnya. Sebenarnya, jika Anda bertanya kepada saya, dia lebih mungkin gagal kali ini. Huan Yao bukanlah makhluk luar biasa dengan atribut api. Mempelajari keterampilan atribut api pada dasarnya sulit. Terlebih lagi, menumbuhkan esensi api yang hanya dapat dikembangkan oleh makhluk luar biasa dengan atribut api. Jika Zhou Xinran tidak datang kepadanya secara langsung dan mengatakan bahwa dia berhutang budi padanya, dan Qiao Bai memang telah menunjukkan banyak potensi, Chen Yuanjin tidak akan membagikan pengalamannya dengan mudah. Meski begitu, Chen Yuanjin masih tidak terlalu memikirkan Qiao Bai. Mungkin Qiao Bai adalah seorang jenius baru dalam mempelajari evolusi hewan peliharaan. Tetapi dalam hal membudidayakan hewan peliharaan dan jalur perkembangannya, Qiao Bai belum tentu jenius. Tidak apa-apa untuk gagal, Zhou Xinran berkata dengan tenang. Terkadang mencoba dan mengalami kemunduran bukanlah hal yang buruk. Satu malam lagi telah berlalu. Kebanyakan orang benar-benar harus pergi. Bagi para peternak dan profesor serta cendekiawan evolusi hewan peliharaan, istirahat seminggu sudah cukup untuk bersantai. Dan istirahat lebih lanjut akan menjadi siksaan mental bagi mereka. Mereka tidak sabar untuk kembali bekerja. Hidup kerja. Beberapa orang yang tinggal memiliki hubungan baik dengan Qiao Bai. Seperti Zhou Xinran. Ada juga Chen Yuanjin yang menganggap masalah ini ada hubungannya dengan dia. Lalu ada Zhou Tang, Huo Xiaotian dan ayahnya. Qiao Bai dan aku berteman. Aku tidak akan pergi jika aku tidak yakin situasinya aman. Huo Xiaotian diam-diam menatap Zhou Xinran. Dan tiba-tiba memalingkan muka sebelum diperhatikan. Menepuk dadanya dengan tatapan lurus, aku juga. Zhou Tang memilih untuk memberinya tatapan besar. Huo Batian tidak berkata apa-apa di sampingnya. Mereka semua berkumpul di apartemen Zhou Xinran saat ini. Dan mata Huo Batian melirik ke pintu yang tertutup dari waktu ke waktu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Orang pertama yang tidak bisa duduk diam adalah Huo Xiaotian. Pantatnya berputar di kursi dan berbisik. Kenapa dia belum keluar? Sudah hampir 2 hari 2 malam. Kan? Benarkah? Apakah dia? Kamu benar-benar memupuk keabadian di sana? Jika tidak, bagaimana kita tidak lapar dan tidak memiliki kebutuhan fisiologis yang normal? Saya ingin bertanya apakah Qiao Bai di kamar benar-benar tidak lapar sama sekali? Jawabannya pasti. Lapar. Lapar sampai mati. Namun Qiao Bai, yang kehilangan kesadaran akan waktu, berpikir bahwa setengah hari telah berlalu. Dia masih bisa bertahan dengan tingkat kelaparan ini. Alasan mengapa Qiao Bai tidak bergerak dalam waktu lama adalah karena, selama proses budidaya api esensi, Qiao Bai secara halus dapat merasakan bahwa lautan spiritual di 13 ruang kendali binatang tempat dia terjebak perlahan-lahan mengendur. Qiao Bai sangat terkejut. Mengapa? Mengapa ada pergerakan di lautan spiritual? Mungkinkah proses kondensasi api esensi menyebabkan lautan spiritual mengembun bersamaan dengan terbakarnya api? Qiao Bai tidak yakin.
Tapi Qiao Bai tidak berniat melewatkan kesempatan bagus ini. Jika Anda dapat memanfaatkan kesempatan Xiao Wu untuk memadatkan api esensi dan menerobos lautan spiritual tingkat keempat sekaligus, maka kondisi evolusi Xiao Wu akan berhasil dipenuhi. Sukses atau gagal, ini pertarungan. Lonjakan adrenalin Qiao Bai menyebabkan tubuh secara tidak sadar mengabaikan rasa lapar, melindungi kebutuhan fisiologis, dan kemauan keras mengalahkan segalanya. Akhirnya, di penghujung sore, cahaya merah keemasan yang menyilaukan muncul dari ruangan tempat Qiao Bai berada. Bahkan Zhou Xinran dan Yang lainnya yang berdiri di luar suite dikejutkan oleh cahaya merah keemasan. Apa yang mereka lihat? Cahaya merah keemasan itu seperti matahari terbit perlahan. Matahari yang terik sedang tinggi. Energi di udara sepertinya bergetar bersamaan. Itu bukan ilusi mereka. Energi yang semula melayang di udara, kemana-mana tapi tidak pernah menuruti perintah. Sepertinya beresonansi dengan cahaya merah keemasan di dalam ruangan api. Melemparkan dirinya ke dalam ruangan. Dengan lebih banyak energi sebagai bahan bakar, cahaya merah keemasan menjadi semakin menyilaukan. Sebentar, mata Zhou Xinran, Chen Yuanjin, Guo Batian, Zhou Tang dan Huo Xiaotian kosong. Mereka tidak dapat melihat apapun kecuali sinar matahari, yaitu sinar matahari. Suhu yang terik membuat mereka serasa berada di tengah musim panas. Boom! Suara-suara yang tidak ada meledak di telinga mereka. Cahaya merah keemasan juga tiba-tiba menghilang. Itu berubah menjadi cahaya keemasan kecil dan meleleh di udara, dihiasi bintang-bintang, seperti negeri dongeng di bumi. Qiao Bai, Xiao Wu, apa yang terjadi? Suara Zhou Tang bergetar saat dia berbicara.